Ada cerita menarik di balik perjalananku solo camping di Situ Salawe. Rekomendasi tempat healing dan camping di Kota Garut yang wajib kamu datangin. Pertama kali aku datang ke sini, aku tuh salah ambil rute jalan. Harusnya tuh aku pilih rute ini, tapi justru aku malah milih rute satunya. Kenapa aku nggak dicek dulu kak mapsnya? Karena sebenarnya rencana awal tuh aku mau ke Pangalengan, tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya aku batalkan. Dan itu aku posisi udah berangkat ya, jadi aku putar balik, terus berkunjunglah aku ke Situ Salawe ini. Sebenarnya pemandangan di sepanjang jalan tuh bagus banget. Kita akan naik turun bukit, suasananya juga sejuk, dan aku dilewatkan area pemukiman warga yang berada di kaki gunung, jadi nanjak terus lah pokoknya. Bisa dibilang rute ini tuh emang lebih deket karena motong jalan, tapi tahu sendirilah ya maps kalau bikin jalan pintas tuh kayak gimana. Wow, cantik banget. Nah, selesai dari perkampungan terakhir ini langsung disambut jalanan makadam yang Masya Allah sekali. Sebenarnya kalau naik motor trail sih gas-gas aja ya, tapi ini kan saya pakai motor Vario. Nah, dari titik ini sampai ke lokasi sebenarnya kurang 20 menit aja. Tapi kalau 20 menitnya lewat jalan kayak gini kan terasa sangat lama ya. Oke guys, aku mempertimbangkan banyak hal. Soalnya masih jauh banget kalau di maps. Lihat. Di sini kan ini udah naik dan ini tuh masih akan terus bebatuan kayak gini sampai sini kayaknya. Nah jujur di situasi ini tuh aku emang sempat maju mundur karena medannya sih takut ban motor bocor. Dan waktu aku lagi mempertimbangkan nih ya pengen puter balik, tiba-tiba aja datanglah dua mas-mas ini yang mau menemani dan membantuku lewat jalanan ini. Sangat bersyukur banget sih aku dipertemukan dengan mereka, karena kalau mereka nggak datang nih aku pasti udah puter balik. Dan sesampainya di Situ Salawe, aku speechless karena tempatnya emang cantik dan tenang banget. Waktu itu aku datang bener-bener sepi gak ada orang karena aku inget hari itu tuh emang hari kerja ya, dan itu masih pagi sekitar jam 7:30. Dan karena first impression datang ke sana tempatnya tuh emang enak banget, akhirnya aku memutuskan buat datang lagi untuk camping di sana. So jadi tempatnya emang masih asri banget dan gue sekarang lagi mau nyari spotnya. I think di sebelah di sana sih. Udah selesai mendirikan tenda dan cek kayu dulu guys. Lihat deh, mereka nemenin gue tau. Aku tanya, aku pikir ada yang camping lagi. Mereka bilang, ya takut gak ada yang nemenin teh katanya. Oh my god. Nah ternyata danau ini itu alami. Awalnya tuh mikir danau ini tuh danau buatan gitu. Ternyata ini alami guys. Dan aku tanya ini tuh dikelola sama siapa? Bilangnya sih anak-anak tadi ya, itu dibilangnya dikelola sama desa. Guys, gila lucu banget gue. Lupa nggak bawa minyak. Gimana sih? Jadi aku bawa bikin kopi dulu. Beli ini satu, ini buat mereka. Setelah membangun tenda, kegiatan berikutnya kalau lagi camping tentu adalah makan. Bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, ada laos juga, ada cabai, terus sama daun jeruk. Dan ini aku masak tumis tahu bunga bawang, kalau bahasa Jawanya tuh kembang brambang. Nah untuk nasinya aku udah bawa dari rumah, jadi tinggal masak lauknya aja. Soal minyak goreng yang kelupaan dibawa, akhirnya aku tuh beli minyak goreng dari bapak penjual gorengan di warung depan. Untungnya si bapak masih buka. Anak-anak yang nemenin aku camping, mereka pulang dulu karena sore tadi pas lagi ngebangun tenda mereka sempet kehujanan. Dan kayaknya mereka tuh balik lagi sekitar jam 9 malam. Kalian harus cobain tumis tahu dan kalau aku bilangnya tuh kembang brambang. Mana guys? Sekarang jam 6.
Bobonya enak semalam. Cuman emang kedinginan aja karena gue nggak bawa SB kan. Beberapa kali berkegiatan camping, suasana pagi di situ Salawe ini bener-bener bikin aku amazed. Karena kicauan burung dan juga udara pagi di sini tuh sangat-sangat menenangkan banget. Dan pas aku lagi panasin masakan semalam, anak-anak yang nemenin aku camping pun beranjak pulang. Aku nggak berhentinya berterima kasih kepada mereka karena udah mau nemenin aku camping di sini. Dan ternyata pas aku ngobrol dengan salah satu pengelola di sini, beliau bilang kalau ada yang solo camping dan kebetulan sepi pasti akan ditemani oleh anak-anak muda di sini. Karena mereka sendiri jujur juga khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ikannya banyak banget, tapi nggak boleh dipancing ya guys. Kelihatan nggak sih itu? Tuh dia jalan tuh. Dan aku berharapnya warga Garut juga bangga sih punya situs Salawe. Karena kalau kalian pengen healing, yang literally healing, kalian tuh nggak perlu jauh-jauh lagi ke Bandung. Karena dari pusat kota Garut, kalian tuh cukup menempuh waktu 1,5 jam untuk tiba di situs Salawe. Cantik banget guys. Tapi lagi dan lagi aku mau berpesan, tolong untuk jangan buang sampah sembarangan ya. Karena sangat disayangkan banget gak sih kalau tempat secantik dan senyaman ini itu jadi banyak sampahnya. Thanks guys sudah nonton video ini, see you in the next video, bye.